Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan saya di sini. Seperti biasa ya, ikutin kegiatan aku. Terima kasih yang sudah klik video ini ya. Selamat menonton. Nah, di video kali ini aku mau kegiatan mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi ini baju semalam aku lipat, cuman nggak sempet diberesin langsung. Jadi paginya belum aku beresin, tapi sebelum beresin baju ini aku mau ngejemur baju dulu sebelum anak aku tuh bangun. Tadi masih tidur ya. Ini tuh masih jam 6 pagi, jadi makanya Mas Zayan tuh masih tidur. Mas Zayan tuh biasanya jam 4, jam 5 tuh bangun. Nah, tidur laginya tuh kayak pagi-pagi gitu, kayak jam 6-an gitu. Jadi kadang tuh apa sih mau berjemur juga susah. Di sini tuh apa sih ya, sinar mataharinya tuh lama keluarnya, jadi keburu ngantuk. Tapi ini mungkin nanti itu ya, ada mataharinya, barangkali ada gitu. Nah, ini masih tidur juga, aku tinggalin ngejemur baju dulu. Tuh suami aku juga masih tidur. Lanjut ya, sebelum anak bangun yuk langsung dikerjakan semuanya. Kalau udah bangun kadang tuh udah kepikiran mau ngelakuin ini, nanti nggak jadi karena anaknya bangun ya. Ini sebenarnya bukan baju sih, ini tuh spray, jadi bajunya cuma satu doang karena bajunya udah dicuci dan udah dilipat ya. Dan ternyata belum selesai ngejemur baju, anak udah bangun. Tadi lagi dipangku suami aku dulu, jadi ini aku cepet-cepet menyelesaikan ini ngejemurnya. Kalau ditunda lagi nanti lama lagi ya. Sebenarnya bisa sih suami aku yang ngejemurin, tapi udah terlanjur aku, jadi ya udah dilanjutin semuanya biar selesai. Lagian juga ini cuman sedikit, cuman spray doang sama sedikit baju yang belum kejemur gitu. Nah, ini udah selesai ya ngejemur bajunya. Langsung nih aku mau ngasih susu dulu karena udah nangis. Nah, ini aku lagi ngasih susu dulu, terus nanti mau lanjut keluar dulu gitu, keluar sebentar di luar cari-cari angin, barangkali juga ada panas ya, jadi sekalian berjemur. Nah, ini Mas Zayannya udah nenen. Tuh udah kenyang, jadi udah anteng. Nih Mas Zayan nggak pakai celana. Cuman pakai klodi doang, nggak apa-apa lah ya. Lagian juga bentar lagi mau mandi. Kegiatan kalau udah sama anak tuh udah kayak apa sih, lama banget gitu ya. Ini aja durasinya cukup lumayan itu panjang karena ya gak mau banyak motong-motong gitu karena seru aja gitu. Nah, ini aku mau motongin kukunya dulu karena udah panjang lagi, jadi itu tuh Mas Zayan nyakar hidungnya sendiri sampai berdarah, jadi makanya ini aku mau potongin lagi biar nggak nyakar-nyakar mukanya lagi. Jadi ini aku dibantu sama suami dulu untuk meganginnya. Barangkali ini bisa ya, soalnya kan posisinya Mas Zayannya belum ngantuk, baru bangun, jadi ini kemungkinan bakalan ngereog. Biasanya sih aku kalau motong kuku tuh pas Mas Zayannya lagi tidur gitu, tapi ini apa sih, sekalian gitu, sekalian keluar, jadi kalau di luar tuh kelihatan banget gitu, jadi enak motongnya. Ini aku nyoba pakai gunting dulu dan ternyata cukup lumayan sulit. Bukan sulit sih, lebih ke kurang apa sih ya, kurang kepotong gitu. Soalnya kan masih itu ya, masih agak pendek, nggak yang panjangnya tuh panjang banget. Jadi harus pakai apa sih, jepitan kuku gitu. Jadi bisa bisa kejepit gitu. Nah, itu ada tetangga mampir nanya, ini udah besar ya anaknya gitu. Iya, udah besar, alhamdulillah. Nah, ini mulai Mas Zayannya tuh mulai ngereog, mulai nggak mau, jadi disudahin, nggak dilanjutin lagi, takutnya motong itu dagingnya ya, jadi kan takut aja gitu, masih kecil, masih imut, kulitnya masih imut-imut gimana gitu. Jadi ini disudahin motong kukunya. Ini mau lanjut cari angin aja nih di depan sambilan nunggu panas, barangkali ada panas gitu ya.
Nah, ini aku mau jalan-jalan di depan kayak gini sambilan cari angin udara segar pagi. Kalau pagi itu udaranya masih enak gitu, jadi enak aja gitu kalau buat jalan-jalan kayak gini. Ini juga nggak lama-lama, soalnya ini aku ngeliat-liat kok hidungnya kotor banget gitu kan. Kalau di dalam tuh beneran nggak kelihatan, jadi kalau di luar tuh kelihatan semuanya gitu. Hidungnya kotor banget, jadi ini aku putusin untuk ngambil cotton bud dan aku mau bersihin hidungnya. Pas dibersihin hidungnya tuh Mas Zayannya bersin-bersin, mungkin geli kali ya jadinya dianya bersin-bersin. Sebenarnya tuh boleh nggak sih anak kecil dibersihin hidungnya kayak gini? Aku kurang tahu, intinya yang kelihatan kotor ya gerem aja gitu, tangannya pengen bersihin gitu. Kadang kupingnya juga aku bersih-bersihin, tapi ya nggak yang masuk banget, cuman di pinggir-pinggirnya doang. Dan ini mulai ngereog juga tapi ini aku gemes kalau belum bersih tuh rasanya belum tenang gitu. Jadi ini sambilan aku ajak ketawa sambilan ngobrol-ngobrol gitu biar anteng. Dan itu baju tuh belum sempat disusun ya, jadi masih kayak gitu, masih berantakan di depan pintu. Niatnya kan tadi mau nyusun baju pas udah ngejemur baju, tapi karena keburu bangun jadi ditunda dulu. Kadang tuh kayak gitu ya, udah dipikirin nanti mau apa gitu ya, kalau udah nggak sejalan ya kayak gini kalau ada kendala gitu intinya. Bukan kendala sih, lebih ke ya belum sesuai ekspektasi, nggak sesuai ekspektasi gitu, soalnya anak udah bangun duluan. Nah, ini udah selesai ya aku bersihin hidungnya, jadi ini mau langsung aja nih mau mandi karena nggak ada panas, jadi langsung dimandiin aja. Ini aku baringin dulu karena aku mau sambilan beresin itu ya, nyiapin mau buat mandinya. Jadi suami aku tuh nyiapin airnya dan aku nyiapin karpetnya, terus sama yang buat apa sih, buat ngurut-ngurut gitu perminyakan. Ini aku lipat selimut dulu biar nggak berantakan, biar nggak kelihatan berantakan. Kalau spraynya bermotif kayak gini tuh kelihatannya rame banget ya, padahal ini mah nggak banyak barang tapi kelihatannya rame karena spraynya bermotif. Aku tuh lebih suka spray yang polos, tapi karena adanya yang bermotif ya dipakai aja gitu. Tapi kadang kalau yang polos tuh kalau kotor tuh langsung kelihatan banget ya. Kadang tuh kayak bekas-bekas apa sih, nyamuk mati gitu, itu kelihatan banget. Kalau yang bermotif kayak gini kan nggak kelihatan ya. Tapi kadang tuh yang nggak bermotif tuh cepet kotornya tuh nggak hilang. Itu spray aku yang biru tuh kan kemarin baru-baru ya, baru dikasih gitu, tapi ternyata udah buluk banget karena itu aku pakai pas Mas Zayan baru lahir, jadi kena kunyit lah, kena apalah, intinya tuh banyak kena coretan-coretan gitu. Soalnya waktu baru lahir kan sering diurut-urut gitu, terus sering pakai kunyit-kunyit gitulah, intinya yang kuning-kuning buat di kepala gitu. Jadi ya udah nggak bagus lagi warnanya, padahal itu spray kesukaan banget, warnanya biru polos, intinya kalau dipakai juga pas banget. Tapi ya karena udah buluk kadang karena udah buluk jadi nggak, bukan ke spray kesukaan lagi. Langsung aja nih aku mau mandiin Mas Zayan ya. Nih udah aku lagi mandiin. Kalau mandiin bayi itu emang dari awal dari dulu banget tuh kayak gini ya, dicemplungin terus di airin gitu dibasahin terus dipakein sabun. Nah, dibilasnya tuh pakai air itu lagi gitu. Kemarin tuh ada yang nyaranin jangan langsung dicemplungin, nanti kotor lagi gitu. Intinya tuh air yang kena sabunnya kan untuk bilasin lagi jadi kotor lagi gitu. Tapi ya mau gimana lagi, ini kalau bilas tuh kayak mana caranya gitu kan. Sebenarnya bisa sih disiapin air di apa sih, di satu tempat gitu ya, jadi nanti pas udah selesai tinggal disiramin. Tapi aku tuh mau cepet aja gitu jadi ya kayak gini. Dari dulu banget juga mandiin bayi tuh kayak gini. Lagian juga bayi kotornya tuh nggak yang kotor-kotor banget ya, cuman biar ngilangin
bau badannya gitu. Bau badan bayi juga enak ya. Nah ini udah selesai mandiinnya, langsung aja nih aku pakein anduk, terus mau langsung dipakein minyak. Ngomong-ngomong soal mandi, ini bak mandinya juga udah pas-pasan banget. Kadang Mas Zayannya kalau lagi nendang-nendang tuh ketendang gitu bak mandinya. Jadi pengennya tuh mandiin di kamar mandi aja gitu, tapi kamar mandinya sempit, jadi ya mau nggak mau kayak gini, kadang airnya tuh keluar-keluar. Oh ya, di video kali ini ada yang baru ya. Apa yang baru? Ya, yang baru tuh cuman posisinya doang. Nah, TV-nya tuh sekarang udah di dalam, nggak di depan lagi. Jadi lemarinya juga udah dipindahin di samping itu semua ya. Jadi di depan tuh dikosongin. Kenapa dikosongin? Niatnya tuh mau buat tempat bermain Mas Zayan gitu. Sebenarnya belum bisa bermain sih, tapi aku siapin buat kalau mau udah waktunya guling-guling gitu kan, pasti pengennya tuh guling-guling gitu ya, nggak mungkin di kasur terus kan, bosen. Jadi nanti niatnya tuh aku mau beli playmat, kalau udah ada rezekinya mau beli playmat terus ditaruh di depan, jadi nanti Mas Zayan bisa bermain di depan gitu, baring-baring terus guling-guling gitu ya. Intinya di depan tuh pengen dikosongin aja gitu buat tempat bermain Mas Zayan, biar enak, biar lega, karena tempatnya tuh minimalis kayak gini ya. Jadi sebisa mungkin ditata yang rapi, ditata yang biar muat gitu. Gimana caranya walaupun di depan walaupun di tengah jadinya kelihatan berantakan, kelihatannya sempit banget gitu ya karena kebanyakan barang, tapi nggak apa-apa, setidaknya tuh ada tempat satu tempat yang nggak ada barangnya gitu, jadi biar mainnya tuh nggak terganggu gitu. Nah itu tadi aku pertama tuh makein minyak rambut dulu ya sebelum kena perminyakan. Jadi aku pakein minyak rambut dulu biar tumbuhnya tuh rata, biar tumbuhnya bagus, biar hitam juga gitu, biar terawat gitulah intinya. Jadi udah selesai pakein minyak rambut, ini baru pakein minyak telon. Jadi di sini aku cuman pakai minyak telon sama minyak kutus-kutus. Soalnya minyak kutus-kutus juga banyak banget ya manfaatnya. Jadi tuh aku campurin gitu, pakai minyak telon sama minyak kutus-kutus. Udah dua macam itu aja. Aku tuh nggak pakai bedak tabur gitu ya. Bedak padat juga nggak pakai. Palingan di muka tuh pakainya krim baby gitu, yang dari Kasen. Yang awalnya nggak tahu apa-apa tentang bayi ataupun ngurut-ngurut bayi kayak gini, jadi aku tuh udah terbiasa ya, udah belajar lah, intinya belajar dari YouTube. Buka-buka YouTube cara ngurut bayi gimana, jadi tuh aku ya mulai sedikit tahu lah cara ngurut-ngurutnya. Jadi ibu baru tuh serba semuanya baru ya, jadi kadang tuh kita nggak usah takut, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nanti pas udah saatnya, pas udah ngelakuin tuh bisa sendirinya gitu, bisa dengan sendirinya tanpa belajar lama-lama tuh bisa gitu. Nah ini aku lagi gerakin kakinya, katanya gerakan ini tuh bisa buat buang gas yang di dalam ya, kayak biar kentut gitu. Kadang tuh aku lagi ngayun-ngayunin kakinya kayak gitu tuh Mas Zayannya langsung kentut. Kadang nggak sopan ya. Ngentutin emaknya, tapi ya bukan disengaja, karena Mas Zayan belum tahu aja gitu kan ya. Bercanda ya. Terus lanjut nih, aku lagi ngurutin bagian mukanya. Untuk bagian muka juga aku belajar cara ngurutnya tuh seperti apa. Jadi ini aku ngurutnya pakai krim baby, biar sekalian pakai gitu ya, pakai krim baby. Jadi diurutnya tuh dari dari atas ke bawah. Ya iya, dari atas ke bawah. Mas Zayan tuh kalau lagi diurut kayak gini tuh nurut banget, bener-bener nurut. Mungkin enak kali ya. Kadang mulai nangisnya tuh kalau udah mau dipakein baju tuh mulai nangis. Terus lanjut nih, pakein pampers terus pakai baju. Ini tuh sengaja ya aku pakein baju yang langsungan gitu,
biar enak aja gitu, biar cakep. Kan udah dibeli ya, jadi harus dipakai. Alhamdulillahnya ini baju udah muat, padahal nih aku beli untuk usia 6 sampai 12 bulan, tapi ini Mas Zayan baru 1,5 bulan udah muat gitu. Waktu baru 1 bulan tuh aku coba pakein tapi masih kebesaran di bagian bawahnya. Taunya pas udah 1,5 bulan udah pas banget gitu. Ya nggak pas banget sih, maksudnya masih ada longgarnya. Jadi untuk 2 bulan 3 bulan tuh masih muat. Padahal ini kan cuman di rumah doang ya, kadang pakai baju oblong gitu aja udah cukup. Tapi kadang emaknya tuh pengen ngelihat anaknya rapih, cakep gitu, jadi pakein bajunya tuh ya yang agak bagusan lah gitu. Nah kan bener, kalau udah sama anak tuh durasi videonya pasti panjang. Ini baru video sama Mas Zayan aja udah berapa menit sendiri. Jadi ini palingan nanti selesai dandanin Mas Zayan, palingan nanti aku beresin kasur, terus mau nyusun baju ya. Kalau nggak disusun-susun nanti takutnya tuh berdebu. Nah ini kebetulan udah selesai, ini baru tinggal pakai minyak wangi, terus udah, baru nanti aku kasih ke bapaknya dulu, dan aku mau beresin kasurnya biar bersih ya, biar nggak berdebu. Ini kasurnya kebetulan kan baru diganti, jadi masih enak buat tiduran. Nah ini aku mau kasih ke bapaknya. Nah aku tuh kalau habis duduk lama terus bangun tuh pinggangnya berasa sakit banget, dan jalannya tuh kayak gini harus pelan-pelan banget. Kalau nggak pelan-pelan nggak bisa jalan. Kadang diemin dulu, berdiri dulu gitu ya, baru jalan. Nah ini Mas Zayannya lagi dipegang sama bapaknya, terus nih aku mulai bersih-bersih kasurnya. Tapi ternyata suami aku bilang mau ngajak keluar sebentar sambilan cari panas gitu. Kan tadi belum berjemur. Jadi nih mau pergi jalan-jalan ke depan sebentar. Jadi ini aku pakein kaos kaki dulu ya, dan pas aku lagi pakein kaos kaki tuh aku baru oh ya kan aku kan kemarin beli kaos kaki yang panjang, ini cocok pas dipakai sama baju yang pendek ini. Tapi ternyata suami aku udahlah nggak usah diganti, kelamaan gitu. Jadi ya udahlah pakai kaos kaki yang pendek dan pakein topi. Terus ini aku mau pakein kainnya, tapi aku tuh nggak bisa kalau langsung ke suami gitu. Jadi aku pakai ngikat ke sendiri dulu, jadi baru nanti dimasukin ke suami gitu ke badannya. Nah kayak gini udah selesai, terus dimasukin ke sini kemana ya, ke situ. Biasalah ya, aku tuh kalau ngomong belibetan, aku juga malu sendiri kalau dengerin dubbing aku. Jadi ya harap dimaklumin lah ya, yang nontonin aku dari awal pasti udah tahu aku tuh ngomongnya kayak gitu, nggak jelas, kadang belibet. Aku lagi dubbing tuh lagi ditemenin sama Mas Zayan biasa, dan Mas Zayan tuh ketawa-ketawa gitu sambilan tidur. Kadang tuh bayi kayak gitu ya, sambilan tidur sambilan ketawa, kadang tiba-tiba nangis. Nah lanjut nih, suami udah pergi, terus langsung aja nih aku lanjutin bersihin kasurnya. Nah karena ini aku pakai kamera yang jarak jauh, jadi ini kelihatannya tuh gelap, nggak bisa dicerain lagi karena pakainya jarak jauh. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah ya, masih kelihatan kok. Nah tadi kan niat awalnya abis ngejemur baju mau beresin baju yang udah dilipat ya, tapi ternyata melenceng lagi, ini malah megangnya kasur dan bajunya masih di lantai. Nah pikir aku tuh beresin kasur dulu, takutnya nanti Mas Zayan pulang udah tidur, jadi biar langsung ditidurin gitu. Kadang emak-emak pikirannya kayak gitu ya. Niatnya apa, yang dilakuin apa. Ya udahlah nggak apa-apa, yang penting semua kerjaan beres. Ini aku pasang perlaknya lagi, terus pasang bantalnya. Nah ini tuh perlak yang dari kain ya, tapi ini bawahnya waterproof gitu, jadi nggak tembus di kasur.
Untuk perlak yang lama tuh, yang sugar baby, yang dari sugar baby tuh aku simpan lagi karena udah nggak pakai. Ya kali-kali nanti buat adeknya ya, nanti pas udah punya adek. Anak masih kecil udah mikirin adek ya. Nggak ya, canda ya bunda-bunda. Sambilan curhat-curhat, sambilan bercanda-canda gitu. Aku tuh kalau punya barang selagi masih bisa disimpan untuk nanti tuh ya aku simpan, ketimbang nanti rusak, nggak apa sih, rusak gitu, maksudnya tuh nggak kepake rusak, mendingan disimpan jadi bisa kepake lagi gitu. Kecuali masih pakai ya tinggal pakai aja gitu, tapi karena udah nggak kepake lagian kan aku perlak banyak ya, kayak tadi perlak yang buat mandiin gitu, abis mandi itu pakai perlak itu. Nah kadang kalau tidur tuh pakai yang perlak sugar baby, tapi karena ada perlak yang baru yang dari kain terus waterproof gitu, jadi ya pakai yang itu aja, lebih simple, lebih ringan, dan bisa dicuci kalau udah kotor. Sebenarnya perlak yang dari sugar baby juga bisa dicuci ya, soalnya kan itu anti air juga, jadi kalau dicuci tuh bisa dijemur. Nah tapi kebetulan aku tuh dapat kado dari bosnya mama aku, dan kadonya tuh ada perlaknya juga, jadi ya udah aku pakai, kebetulan banget, bermanfaat banget. Nah itu perlaknya yang tadi ya, yang dari kain dan bawahnya waterproof. Nah kebetulan kan aku lagi pakai klodi gitu ya, nyelingin klodi, kadang popok apa sih, diapers gitu. Jadi kalau pakai klodi kan kadang bocor, jadi kalau ada perlak tuh nggak kena langsung ke spray ya. Dan ini aku baru mau beresin baju, ternyata Mas Zayannya udah dibawa pulang, katanya udah tidur. Jadi belum semuanya, kerjaan rumah belum semuanya udah pulang, jadi ya udahlah, ini lanjutin beresin baju dulu, terus udahan dulu. Masak sama nyapu ngepelnya nanti aja sesempetnya. Nih mau nidurin Mas Zayannya dulu ya, kadang biasanya tuh ditaruh tuh langsungan bangun lagi, jadi harus dipuk-puk dulu gitu. Untuk naruh baju Mas Zayan ini aku naruhnya di paling atas ya, di yang bukaan ini, yang laci tuh udah buat naruh baju-baju yang udah nggak dipakai lagi, kayak popok kain tuh kan udah nggak dipakai, sama yang lainnya gitu. Untuk video masak-masak dan bersih-bersihnya nggak di video ya, karena durasinya udah kelamaan. Jadi sampai sini aja dulu ya videonya. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Bye-bye.